Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya masih berbicara mengenai kemerdekaan, dan kita bersyukur bahwa kemerdekaan membawa kita menjadi pribadi yang bebas. Dan tentu kebebasan itu kita akan isi dengan nilai yang baik. Mari kita bebas di dalam mengasihi, dalam melayani Tuhan. Jangan ada lagi kungkungan, jangan ada lagi intimidasi, bahkan doktrin-doktrin yang akan menjerat kehidupan kita. Kemerdekaan kita bukan berarti Anda bebas berbuat sesuatu loh, ya, sesuka hati kita, mau berbuat apa saja. Wah, saya sudah merdeka, lalu Anda berbuat sesuatu seenak kita. Bukan demikian. Tapi bagaimana kita bebas untuk hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam kesenangan Tuhan, bahkan hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dengar baik-baik, ini ayat yang luar biasa akan membawa kita kepada sebuah pengertian yang baik. Kita dipanggil untuk merdeka. Ya, kata firman Tuhan pasti ini jelas sekali, karena karya penebusan Yesus memerdekakan kita dari jerat dosa, dari hukuman dosa, dari maut. Tetapi, ya, ini teguran firman Allah kepada semua kita. Tetapi janganlah kamu memanfaatkan kemerdekaan itu, ya, mengisi kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk bagaimana kita kembali ke dalam lubang dosa, berbuat hal-hal yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Jangan, Alkitab katakan, jangan kita tenggelam ke sana, melainkan yang perlu kita lakukan adalah layanilah seorang akan yang lain. Artinya Anda harus memberikan dampak yang baik, memberikan hidup yang baik, memberikan pengaruh yang baik. Kita melayani seorang akan yang lain oleh karena kasih. Sekali lagi, bahwa dasar kasih ini menjadi dasar yang kuat, tolak ukur yang kuat, bahwa Yesus pun melakukan demikian, memerdekakan kita, menolong kita, melepaskan kita. Karena apa? Cinta dan kasihnya. Jadi semua yang dia dasarkan adalah cinta. Kalau bukan cinta, tentu kita akan dibiarkan dalam kebinasaan, kita akan tenggelam dalam maut. Tapi karena cinta Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar, itu melepaskan kita, menarik kita, memindahkan kita dari posisi gelap kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Alkitab katakan bahwa mari kita melayani seorang akan yang lain di dalam kasih. Titik beratkan hidup kita dalam sebuah melayani, saudaraku. Melayani berarti kita memberi. Melayani berarti kita total di dalamnya. Jangan setengah-setengah, jangan juga separuh-separuh. Tapi berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan waktumu, berikan semua hal dalam hidup kita untuk kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika ada hati-hati yang terbakar karena cinta, karena kasih, engkau akan selalu fokus kepada hal-hal yang bernilai kekal. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Bagaimana kita masih punya ruang, punya waktu, punya kekuatan, pergunakan dengan sebaik mungkin, saudaraku. Mari kita seperti halnya dengan firman Allah ini. Jangan kita pergunakan hari-hari kita untuk sesuatu yang bertolak dari kebenaran, yang mulai melenceng, menyimpang, ya, sedikit demi sedikit menyimpang dari kebenaran. Bukan demikian, tapi terus kembali kepada jalan yang benar. Kalau memang Anda dipanggil untuk memberkati, berkatilah dengan cara yang baik. Kalau Anda dipanggil dengan cara mengasihi dengan cara yang baik. Kita diajar oleh Tuhan untuk kita kembali kepada jalan kebenaran, kembali kepada jalan kebenaran itu. Jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Dan sekarang waktunya buat kita memberi hati kepada Tuhan Yesus. Bapakku dalam sorga, terima kasih buat hari ini kami dengar firman-Mu. Firman-Mu menegaskan kepada kami supaya kami menggunakan kemerdekaan ini bukan untuk bersantai, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tapi kami mau mengisi waktu kami menyelesaikan segala sesuatu, finish kami dengan finish iman yang benar, dengan kekuatan yang benar, dengan pemberian yang benar, dengan totalitas hati kami yang benar, ya Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi mezbah kesayangan Tuhan, menjadi mezbah di mana Engkau bertahta bagi hidup kami, Tuhan, berkuasa bagi hidup kami selama-lamanya. Inilah hidup kami, Tuhan, kami persembahkan seluruhnya dalam tangan kuasa Engkau, demi nama Yesus Tuhan.
Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.